البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, sabi'an, faedah yang ketujuh dari hadis ini, yaitu hadis apa itu? Masalah bahwasanya Allah di langit. Fihi dalilun ala anna al-i'tirafa bi uluwillahi subhanahu wa ta'ala wa fawqiyatihi mafturun alaihil khalq. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pengakuan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, hampir sama fauqiyah, ketinggian juga, ini telah difitrahkan untuk para makhluk, maghruzun fi nufusihim, tertanam di dalam jiwa-jiwa mereka. Wa qad jarat adatul muslimina ammatihim wa khassatihim, dan telah berlangsung kebiasaan atau tradisi orang muslimin, baik orang awamnya ataupun orang khususnya, yaitu para ulamanya, bi an yad'u rabbahum indal ibtihal warraghbati ilaih, yaitu ketika mereka berdoa kepada Rabb mereka ketika ibtihal, yaitu memusatkan peribadatan hanya kepadanya, warraghbati ilaih, berdoa secara umum kepadanya, fayarfa'u aydiyahum ilas sama, lalu mereka mengangkat tangan-tangan mereka ke langit. Karena apa? Karena Allah di langit, bukan karena langit adalah kiblat doa. Kiblat doa adalah Ka'bah. Salah pendapat Nawawi dalam masalah ini. Ucapan yang sama sekali tidak punya dalil mengatakan langit adalah kiblat doa. Ini mencari-cari, tapi mana dalil yang mengatakan, yang menetapkan kiblat doa adalah langit? Tapi karena Allah adalah di langit. Tayyib wa dzalika listifadatil ilmi indahum. Yang demikian itu dikarenakan ilmu, pengetahuan itu telah tersebar di kalangan mereka, bi anna rabbahum al-mad'uwa fis sama, bahwasanya Rabb mereka yang dipanggil itu ada di langit. Wa qad tatabaqat adillatul aqli wan naqli ala dzalik. Sementara dalil-dalil akal dan nakal itu telah saling sesuai untuk menetapkannya, ala isbatih, ya, untuk menetapkannya. Tayyib. Allah Ta'ala telah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya pandanganmu ke langit, wajahmu ke langit, yaitu apa? Rasulullah berharap-harap segera datang, segera Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang memindahkan, yang menetapkan pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, yaitu yang di Makkah situ. Kenapa beliau melihat ke atas? Karena apa? Turunnya wahyu adalah dari atas, yaitu dari Allah Ta'ala. Kalau Allah di mana-mana, tak perlu Rasulullah penat-penat lihat ke atas. Kenapa Rasulullah tak berdoa terus ya? Hah? Kenapa Rasulullah tak berdoa terus ya? Kita tidak tahu. Maksudnya, apakah sama sekali Rasulullah tidak berdoa? Anda tidak tahu. Cuma apa? Ayat membicarakan masalah Rasulullah sering untuk apa? Melihat ke atas. Karena apa? Mengharapkan itu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, pasti kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi. Tidak dijelaskan apakah Rasulullah berdoa ataukah tidak berdoa, tapi ayat ini membicarakan tentang apa? Rasulullah sampai sering melihat ke langit mengharapkan itu. Tayyib. Kemudian kembali kepada matan ayat ini, matan dari kitab ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsuma aina ma kunta. Keimanan yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Haditsun hasan, ini hadis yang hasan, akhrajahu Tabrani min hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'ak ila akhirih. Fi hadzal hadis dalilun ala isbati ma'iyatihi subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini ada dalil tentang penetapan kebersamaan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat nomor yang ke 8796. Hanya saja dalam sanadnya ada Urwah ibnu Ruwaim al-Lakhmi. Dia siqah, tetapi riwayat dia terhadap Abdurrahman bin Ghanam itu mursalah.
Dan ini termasuk dari riwayat dia terhadap Abdurrahman bin Ghanm. Jadi sanadnya adalah munqati, sanadnya putus. Baik. Nah, tak sebelum baca Quran pagi ini kan, maksudnya baca di sini. Habis baca boleh main. Baik, kita lanjutkan. Wa hadzal hadis fihi dzikrul ma'iyyatil ammah. Dan hadis ini di dalamnya ada penyebutan kebersamaan yang umum. Wa hiya ma'iyyatul ilm wal ittila, yaitu kebersamaan ilmu dan pengawasan. Ittila pengetahuan dan pengawasan. Wa qad takasaratil adillatu bin nadbi ila istihdari qurbi subhanah. Dan telah banyak dalil-dalil yang menyeru, mengajak untuk kita menghadirkan kedekatan Allah, yaitu merasa Allah Ta'ala itu dekat subhanah fi halil ibadat, di dalam keadaan ibadah, dalam kondisi ibadah-ibadah, kaqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah SAW, idza qama ahadukum yusolli fa innahu yunaji rabbah. Apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya dia itu sedang berbisik-bisik dengan Rabb-nya. Menunjukkan apa? Allah Ta'ala dekat. Ya, bahkan paling dekatnya adalah ketika apa? Ketika kita sedang sujud. Itu keadaan yang paling dekat. Baik, walaupun kita tidak mampu membayangkan, karena apa? Tidak sama kedekatan Allah dengan kedekatan makhluk. Tetapi apa? Kita yakin Allah Ta'ala maha dekat. Baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke-405, Muslim nomor yang ke-551 dari Anas radhiyallahu an. Tayyib, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga seperti sabda Rasulullah SAW, innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi sholatih. Sesungguhnya Allah itu memasang atau memancangkan wajahnya untuk wajah hambanya di dalam sholatnya, malam yaltafit, selama dia itu tidak menoleh, berpaling. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor yang ke-2863 dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan sanadnya sahih. Ya, ini ma'ruf di dalam Sahihul Musnad juga. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa man fahima min hadhil ahadits tashbihan aw hululan. Dan barang siapa memahami dari hadis-hadis semacam ini tasbih, yaitu adanya penyerupaan, atau bahwasanya Allah itu masuk kepada sebagian makhluknya, au ittihadan, bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluknya, fa innama utiya min jahlih, hanyalah pemahaman tadi didatangkan dari kebodohan dia. Sering dikatakan utiya min, maksudnya adalah apa? Dia terkena musibah atau dia terkena kesalahan disebabkan dari apa? Min jahlih, yaitu karena kebodohan dia. Wa su'i fahmih, dan jeleknya pemahaman dia anillahi wa rasulih, dari apa yang Allah dan Rasulnya beritakan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani min dzalika kullih, sementara Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pemahaman yang salah itu tadi semua. Tayyib. Fa subhana man laisa kamitslihi syai', maka maha suci zat yang tidak ada yang semisal dengan dia satupun atau sedikit pun. Tapi juga apa? Wa huwas samiul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Pendengaran dan melihatnya tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Baik. Selesai dari kalam Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, ini ya di bawah pembahasan hadis yang kedua dalam apa? Jami'ul Ulum wal Hikam. Cuma anak nggak menulis di sini itunya ya, muka suratnya dan sebagainya. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.